Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jadwal kita pada malam hari ini kita akan melanjutkan taklim kita terkait dengan masalah zikirullah. Zikir berasal dari kata zakaro. Artinya secara bahasa zikir itu ada dua macam. Yang pertama, arti zikir yang diambil dari kata zakaro itu adalah menyebut. Yang kedua, mengingat. Makanya orang yang berzikir itu ada yang menyebutkannya baru dia ingat, dan ada orang yang ingat baru dia menyebut. Jadi ada zikir yang disebut, ada zikir yang diingat. Sesuai dengan bahasanya, zakaro, menyebut, mengingat. Jadi bisa orang berzikir kepada Allah dengan menyebut, dan bisa juga berzikir kepada Allah dengan mengingat. Tetapi ini belumlah hakikat zikir. Belum sampai kepada hakikat zikir. Ini masih dalam bentuk zikir secara syariat. Tapi ini pun dasar. Ini dasar. Ini belum sampai kepada hakikat zikirnya. Karena nanti ada martabat-martabat zikir. Ada tingkat-tingkatan zikir. Zikir menyebut, zikir mengingat, zikir merasa, dan selanjutnya. Ada 5 martabat zikir, tapi biasanya dalam kajian umum itu hanya disampaikan 3 saja oleh guru-guru zikir ini. Tidak disampaikan yang kelimanya. 4, 5 itu tidak disampaikan secara umum. Yang disampaikan secara umum itu 3 saja martabatnya. Zikir menyebut, zikir mengingat, dan zikir merasakan beserta dengan Allah. Ini saja kalau kita sampai ke tingkat yang ketiga ini luar biasa. Jangankan sampai tingkat ketiga, di tingkat menyebut saja pun dasar ini sudah luar biasa. Sudah luar biasa ini. Nah, oleh karena itu pahami zikir dari kata zakaro yang artinya menyebut atau mengingat. Nah, baik. Itu pengertian zikir. Lalu apa hukum zikir? Apa hukum zikir? Sebagian orang mengatakan zikir itu hukumnya sunnah atau sunat. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ada yang mengatakan begitu. Kalau sholat 5 waktu hukumnya wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sholat subuh berpahala, kalau tidak sholat subuh berdosa. Sholat zuhur berpahala, kalau tidak sholat zuhur berdosa. Itu maknanya wajib. Maka ada orang yang beranggapan zikir itu hukumnya sunnah. Dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tak apa-apa. Artinya kalau berzikir berpahala, kalau ditinggalkan zikir tidak berdosa. Kita tidak menyalahkan, tapi kurang tepat kalau dikatakan zikir itu hukumnya sunnah. Sebagian orang-orang tasawuf justru mengatakan hukum zikir wajib. Nah, itu dulu. Apakah ada dasarnya? Ada. Di mana di Al-Quran menyatakan zikir itu wajib? Surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Coba lihat. Dari kaedah bahasa Arab saja sudah jelas. Ya, hurufun nada, huruf memanggil. Allah memanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil orang yang beriman. Terus Allah perintahkan, udzkur itu fi'il amar. Artinya perintah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang merintah siapa, Ibu? Assalamualaikum. Kok serius sekali? Yang merintah siapa di sini? Allah. Yang diperintah siapa? Orang Kalau Allah merintah hukumnya apa? Nah, jelas. Lalu kenapa dibilang hukumnya sunat? Nah, jadi ada dalil yang mengatakan hukum zikir itu sunat. Coba tunjukkan dalilnya. Yang mengatakan hukum, tapi kita tidak boleh menyalahkan. Itu kan pendapat, Pak. Boleh. Kalau ngaji tasawuf tak boleh nyalah-nyalahkan, Pak. Di situ pula. Cuman kalau ditanya apa pendapat kita, ini
Apa dasarnya? Ini. Dalilnya mana? Ini. Qurannya mana? Ini. Hadisnya mana? Ini. Jelas. Tapi orang berpendapat berbeda dengan itu, nyalakan. Tidak. Karena dia pun punya alasan. Nah, disinilah kita ngaji tasawuf ini nggak saling salah menyalahkan. Kita ingin mendatangkan keyakinan dalam hidup kita. Zikir ini bukan untuk diperdebatkan. Zikir ini untuk diyakinkan. Karena apa kata Nabi? Alaiha nahya, kita hidup dengan kalimat itu. Wa alaiha namut, kita mati dengan itu. Wa alaiha nubasu insyaallah minal aminin, kita dibangkitkan dengan itu. Ini kalimat bukan untuk diperdebatkan. Zikir ini bukan untuk debat. Zikir ini untuk keyakinan. Dari hidup sampai mati. Nah, di situ bedanya orang tasawuf dalam memahami sesuatu. Untuk keyakinan, bukan untuk berdebat, Pak, bukan. Maka orang tasawuf itu menghindari perdebatan, nggak mau ribet, nggak mau ribet. Saya malah kadang-kadang ditantang orang tak tinggal pigi, Pak. Itulah kata orang Jawa ilmu lengo. Nek eneng wong metentang tinggal lungo. Nggak perlu berdebat. Sama kita ilmu ini bukan untuk didebat. Sama kita ilmu ini untuk mendatangkan yakin. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Kita sholat itu banyak, tapi yang yakin dengan sholat, wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjatamu. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Banyak orang yang sholat. Sudahkah sholat dijadikannya sebagai senjata? Sebagai satu keyakinan? Kalau yang sholat banyak. Tapi sudahkah datang keyakinannya bahwa sholat itu senjata dia? Arti senjata apa? Yang membentengi kita. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Sudahkah terhindarkan perbuatan keji dan mungkar dari sholat kita? Nah, itu tanda-tanda besarnya. Maka bagi orang tasawuf, dia bukan mau berdebat dalam hal zikir dan semua hal. Berdiskusi boleh, tapi dia bukan berdebat. Nah, seperti kita di sini ada tanya jawab mujakarah. Setiap saya selesai ceramah, ayahanda kita, bapak-bapak kita bertanya, itu bukan berdebat. Itu bertanya untuk mendatangkan pemahaman.